Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nidia Fulah Faradisa. Saya sebagai HRD di perusahaan saya, yaitu Efek Bursa Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, sudah tersebar di media sosial maupun media cetak bahwa terdapat posisi kosong di perusahaan saya sebagai divisi keuangan. Kalau begitu, apakah kita bisa memulai interview online hari ini? Bisa? Baik, coba ceritakan mengenai diri Anda. Perkenalkan, nama saya Samda Walia Azara. Saya lulusan dari S1 Psikologi. Sebelumnya, saya pernah bekerja di bagian divisi keuangan. Ceritakan tentang saat Anda gagal dan bagaimana Anda mengatasinya. Selama bulan pertama, saya sebagai manajer media sosial, saya memposting infografis yang saya unduh dari internet. Saya tidak memeriksanya dengan hati-hati dan mendapat telepon dari CEO kami yang menanyakan mengapa postingan saya mengandung bahasa yang tidak senonoh. Saya melihat lebih dekat dan cukup yakin ada beberapa kata umpatan di infonya dan segera menurunkannya. Saya tidak pernah lupa untuk membaca postingan secara menyeluruh sejak saat itu. Ceritakan tentang saat Anda harus bekerja sama dengan seseorang yang tidak cocok dengan Anda. Apa yang Anda lakukan? Pertama-tama saya harus mengerjakan proyek besar dengan kepala departemen lain yang dikenal sulit untuk menyenangkan dan bekerja sama. Selama pertemuan pertama kami, saya sengaja membentuk hubungan tersebut. Kami menyelesaikan proyek dengan sukses dan sekarang kami memiliki hubungan kerja yang kuat. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda diminta untuk menyelesaikan tugas yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Pertama-tama saya akan mendapatkan detail sebanyak mungkin untuk memastikan saya memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan. Kemudian jika itu adalah tugas yang relatif mudah, saya akan melakukan pencarian cepat di internet dan tidak mudah ditemukan. Agar tidak membuang waktu saya akan meminta bantuan orang yang memberikan tugas atau rekan kerja yang lain. Ceritakan tentang saat Anda berada dalam situasi tekanan tinggi, bagaimana Anda melewatinya. Itu saya ditugaskan proyek pengkodean penting yang jatuh tempo dalam kerangka waktu jauh lebih singkat dari biasanya. Saya menyisihkan waktu dalam jadwal saya untuk mengerjakannya, meminta bantuan ketika saya membutuhkannya, dan saya memastikan saya mendapat banyak istirahat di rumah sehingga saya memiliki energi yang saya butuhkan untuk fokus sepanjang hari. Butuh banyak pekerjaan, tetapi saya berhasil menyelesaikannya. Jelaskan saat Anda harus membuat kesan yang baik pada klien. Salah satu klien profil tinggi pertama saya sangat khusus. Saya menunjukkan kepadanya beberapa contoh desain dan menanyakan apa yang dia sukai atau tidak disukai dari masing-masing sampel. Kemudian saya membuat 3 opsi desain yang berbeda dan menanyakan mana yang paling dia sukai dan pengeditan apa yang dia lakukan. Dia membuat sedikit perubahan dan sangat senang karena saya telah meluangkan waktu untuk mengetahui preferensinya, sehingga dia memperkerjakan saya 3 kali lagi. Pencapaian apa yang paling Anda banggakan dalam karir Anda dan bagaimana Anda mencapainya? Ketika saya sedang mengejar kelas 2, saya melihat bahwa siswa di salah satu kelas saya berjuang dengan tes ejaan mereka. Saya membuat beberapa game ulasan dan memberi mereka penghargaan untuk setiap peningkatan dan nilai ujian mereka. Dalam skor rata-rata mereka meningkat 10% pada akhir tahun. Bisa beri saya contoh tentang masalah yang Anda amati dan bagaimana Anda menyelesaikannya. Selama menjadi asisten administrasi, saya memperhatikan bahwa kami memesan kertas printer dengan tarif yang sangat tinggi. Saya tahu kami punya banyak barang yang disembunyikan di lemari penyimpanan. Jadi saya menatanya kembali agar kami dan rekan saya bisa dengan mudah melihat di mana letaknya. Saya menghemat 300 kertas tahun itu dan selalu memiliki beberapa. Jelaskan interaksi klien yang sulit yang Anda alami, apa yang akan Anda lakukan. Itu ada seorang pelanggan kesal karena mereka belum menerima katalog kami.
Saya meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu baru saja dikirimkan. Saya kemudian menawarkan untuk mengirim email kepada mereka versi PDF-nya, sehingga mereka segera mendapatkannya bersama dengan kupon untuk pesanan mereka berikutnya. Pelanggan menerima tawaran saya dan meninggalkan ulasan positif di situs web kami. Ceritakan tentang situasi ketika Anda memiliki beban kerja yang sangat berat, apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya sebagai asisten pemasaran, kami memiliki beberapa anggota tim kami yang sakit pada saat itu. Yang mereka yang yang sakit pada saat itu karena kami memiliki beberapa proyek yang harus diselesaikan. Dengan memprioritaskan waktu tugas, menetapkan tenggat waktu pribadi, dan berkomunikasi dengan anggota tim proyek saya tentang kapan saya akan menghubungi mereka kembali, kami menyelesaikannya semuanya dengan tepat waktu. Beri saya contoh keputusan sulit yang harus Anda buat. Langkah apa yang Anda ambil untuk membuatnya? Ketika saya bekerja sebagai pemimpin proyek, kami menyadari bahwa kesalahan sebelumnya akan merugikan kualitas proyek akhir kami atau mengharuskan kami untuk menunda tenggat waktu kami dan kehilangan tujuan departemen kami untuk bulan itu. Saya berbicara dengan tim kami untuk mendapat perspektif mereka, bertanya kepada penyelia saya apa pendapatnya, dan mempertimbangkan sendiri pro dan kontranya. Pada akhirnya kami semua setuju untuk menunda tenggat waktu karena salah satu nilai perusahaan adalah keunggulan. Dan kami tahu bahwa memiliki produk yang berkualitas akan bermanfaat dan daripada merilisnya tepat waktu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Baik, kita tutup sampai di sini interview wawancaranya. Sampai bertemu di hasil yang akan Anda tunggu ya. Selamat pagi.